Ya, uji propositif. Tadi rumusan masalah berikutnya sudah bagus. Sudah 2 sampai sekian itu sudah bagus. Batasan istilah. Batasan istilah kolaboratif itu masuk metode, masuk model atau apa menurut? Masuk model, Pak. Model. Tapi di sini di batasan istilahnya metode pembelajaran. Nah, jadi diperbaiki. Dan memang tidak nyambung kalau metode pembelajaran dikatakan berdasarkan metode. Pembelajaran, mungkin misalnya metodenya diskusi menjadi pembelajaran diskusi, kan nggak nyambung itu. Tapi kalau pendekatan atau model boleh, pembelajaran kooperatif, karena modelnya kooperatif. Pembelajaran kontekstual, karena pendekatannya kontekstual. Tapi kalau pembelajaran ceramah, karena metodenya ceramah, kan nggak cocok. Ya, jadi penamaan pembelajaran itu nggak cocok berdasarkan metode. Jadi bukan metode ya, tapi model ya, model pembelajaran kolaboratif. Oke? Nah, nanti Anda harus siap-siap menjawab nanti di ujian tutup. Apa bedanya dengan model pembelajaran kooperatif? Nah, apa ciri-ciri kolaboratif yang berbeda dengan kooperatif? Nah, nanti siap-siap saja di ujian tutup untuk dijawab. Karena jadi saya tidak kemukakan pertanyaan karena waktunya singkat. Harus kejar waktu ini. Ini pun karena saya berusaha untuk membaca secara komprehensif, untuk memberikan masukan secara komprehensif pula supaya bagus. Kerangka pikir bisa lewat sini. Kerangka pikir juga Anda harus memilah berdasarkan level kemampuan itu. Kenapa? Apa betul antara problem POSI dengan open-ended akan berbeda di level tinggi? Apa yang menyebabkan berbeda? Kalau di level sedang, apa yang berbeda? Di level rendah, apa yang berbeda? Ya. Logikanya kalau menurut saya, untuk apa Anda meninjaunya berdasarkan kemampuan awal? Jangan sampai memang seharusnya pada level rendah misalnya akan sama saja, tidak ada perbedaan. Ya, kalau kemampuan awal rendah, model apapun, pendekatan apapun dipakai, tidak akan ada perbedaan. Seharusnya Anda berani begitu. Jangan berbeda semua di setiap level. Kalau berbeda semua di setiap level, ngapain dipisah-pisah? Ya. Jadi saya tantang Anda coba, jangan sampai. Tadi kenyataannya ada yang berbeda di level rendah tadi ya. Ada yang sama. Talib? Ada, Pak. Nah, itu ada yang sama. Ada yang tidak berbeda, ada yang sama tuh? Ya. Oke lah. Ya, Pak. Oke lah, kalaupun Anda menghipotesiskan berbeda semua, tapi begitu kenyataannya ada yang tidak berbeda, Anda harus mampu menjelaskan. Ya, menjelaskan. Nah, seharusnya kalau saya secara teori pada level rendah tidak akan berbeda karena sama-sama tidak memiliki apa-apa untuk masuk kepada sesuatu. Iya. Oke, nanti Anda coba pikirkan itu. Supaya kelihatan bahwa tesis S2 ini coba begitu, tidak monoton, ada keberanian, ada istilahnya out of the box. Out of the box, keluar dari kebiasaan. Orang mengatakan selalu sama, selalu berbeda. Ini tidak, di bagian sedang dan tinggi berbeda, tapi di bagian rendah tidak berbeda. Misalnya, tapi harus didukung oleh teori yang kuat, oleh kajian yang kuat. Ya. Oke. Barulah menarik tesis ini, baru menarik jadinya itu. Wah, kalau monoton saja nggak terlalu menarik kalau saya. Tolip? Nah, Anda punya sampel kan ada 4, ada 6, ada 13, 11, 10, 9. Pada saat ada inferensial Anda menggunakan statistik apa ini, Talib? Parametrik, non parametrik? Parametrik. Kalau parametrik Anda sudah uji normalitasnya semua? Sudah, Pak. Homogenitas. Sudah? Dan normal ya? Mudah-mudahan normal semua. Kalau tidak normal, Anda harus menggunakan non parametrik. Nanti di ujian sampelnya kecil. Baru saya cek secara karena sampel kecil, betul. Karena sampel kecil. Kecuali kalau di atas 30, teorema limit sentral namanya.
Kalau 30 ke atas, itu diasumsikan berdistribusi normal. Tapi karena sampelnya di bawah 30, harus betul-betul dilakukan tes. Kalau tes mengatakan tidak normal, maka Anda harus menggunakan non-parametrik. Nah, itu ya, peringatan. Nanti dicek di ujian tutupnya saja. Ini hanya warning, peringatan saja ya. Nah, karena sampel Anda sampel kecil. Itu Talib, ya. Selebihnya sudah bagus, nanti kita lihat lagi. Oke, terakhir. Terakhir, Siti Jamila. Mana Jamila? Oke, Jamila. Siti Jamila sama di rumusan di latar belakang data hasil belajar di SMP Negeri 2. Belum ada. Ujian nasional secara umum di Kota Sidrap. Di kota di mana ini? Pindrang, di Kabupaten Pindrang. Secara umum, tapi di SMP Negeri 2 begitu, kurang juga, rendah juga, belum tentu kan. Secara rata-rata rendah, tetapi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Sehingga harusnya didukung pula oleh data spesifik yang ada di sekolah itu. Oke, nanti ditambahkan di latar belakang. Manfaat penelitian yang manfaat utama ini baru ada istilah manfaat utama. Tidak ada manfaat utama, manfaat tidak utama. Kalau kalau rumusan masalah ada masalah umum, masalah spesifik, ya. Tapi kalau manfaat dan rumusan manfaat utama ini sebenarnya mengarah ke tujuan ini. Jadi nggak usah ada istilah manfaat utama. Ya, jadi pasangannya kalau oke, paham? Jadi kalau saya buang saja, tidak ada istilah manfaat utama. Manfaat teoritis. Sampai pada bab 4. Ya, itu sudah bisa disinggung hasil. Nanti hasilnya kan di bab 4, Pi. Nah, tidak begitu cara berpikir dalam penelitian itu. Berpikirnya deduktif. Ini kan hanya sekedar laporan ini. Laporan itu kan untuk kebutuhan laporan, maka dibuatlah urutan-urutan ini gitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya bisa bolak-balik itu antara hasil dengan rumusan dengan manfaat. Oke. Batasan istilah enggak sama yang lain tadi bagus. Selain variabel yang diuraikan juga ada istilah lain. Seperti tadi pengaruh langsung itu apa, pengaruh tidak langsung itu apa, pengaruh sendiri-sendiri itu apa, pengaruh bersama-sama itu apa. Itu perlu ditambah. Sebab kalau hanya variabel yang dibatasi itu cukup di definisi operasional variabel saja. Ya, dan memang sebenarnya kalau penelitian ex post facto tidak terlalu menuntut batasan istilah, cukup di definisi operasional variabel di bab 3. Tapi kalau mau seragam dengan yang lain juga pakai batasan istilah, boleh, tetapi jangan hanya variabel yang diuraikan di situ, tapi ada variabel istilah-istilah lain. Seperti pengaruh bersama-sama itu apa artinya, pengaruh sendiri-sendiri itu apa artinya, itu boleh ditambahkan di batasan istilah. Sama, karakteristik populasi juga belum diuraikan di sini. Tiba-tiba menggunakan klaster random sampling, sama dengan siapa tadi ya, di halaman itu harusnya disebutkan 5 kelas itu homogen ya, ada homogennya ya, tapi masing-masing kelas berjumlah berapa dan seterusnya itu informasinya perlu. Kelas apa saja namanya, berapa masing-masing jumlah siswanya, itu penting itu. Ya. Oke, ditambahkan sedikit populasi, karakteristik populasinya. Kemudian sedikit lagi, ya hasil validasi sama dengan yang lain. Tapi saya lihat kalau nggak salah ada bagian tersendiri ya hasil validasinya. Ya, saya lebih suka langsung di bawah masing-masing instrumen itu diuraikan, dikemukakan hasil validasinya. Nggak usah dikumpul menjadi satu karena nanti saya buka menyeberang ke sana lagi untuk melihat lagi
validasi instrumen A seperti apa, validasi instrumen B seperti apa. Jadi begitu saya